Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka alla u'allima harfan minal ilmi illa tanfa'una bihi wal muslimina naf'an amima waj'alna minas salihin al mukhlisin, amma ba'd. Saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah membahas tentang cadar, yakni penutup muka seorang wanita muslimah. Pembahasan cadar ini menjadi menarik ketika kita pernah sempat mendengar berita ramai-ramai tentang cadar, yakni ketika dilarangnya cadar di salah satu perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah. Alasannya karena dianggap cadar itu bukan budaya masyarakat Indonesia, bukan agama, dan disebut bahwa cadar itu adalah budaya Arab saja yang terkait dengan kondisi geografis Arab serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab. Di sisi yang lain, ada pula sebagian kaum muslimin yang memandang bahwa cadar itu wajib, harus dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga karena berpendapat wajib, maka ada yang memandang bahwa wanita yang belum pakai cadar itu dianggap belum sempurna keislamannya. Di banyak media massa, cadar itu bahkan diopinikan dengan opini yang kadang-kadang keterlaluan, yakni cadar itu dianggap sebagai ciri dari teroris. Jadi kalau sudah pakai cadar, wah ini pasti istrinya teroris atau calon-calon teroris, gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas cadar ini bagaimana sebenarnya dalam pendapat imam mazhab. Bagaimana cadar ini dalam pendapat 4 mazhab yang jelas secara keilmuan fikih lebih bisa dipercaya, karena mereka dalam menjelaskan hukum itu dilandaskan pada asas ketakwaan, dan tentu saja yang paling penting adalah berdasarkan dalil, ya. Saya beri judul An-Niqab Indal Madzahib Al-Arba'ah. Niqab itu maknanya adalah cadar. Kadang disebut juga dengan istilah burqu'. Burqu' sama dengan niqab, cuma ada sedikit perbedaan. Kalau niqab itu biasanya menutup semuanya, mata sekalipun itu kena, ya, itu disebut niqab. Tapi kalau burqu' itu disisakan matanya, nah, ya. Tapi secara umum kadang-kadang dianggap sama. Kadang-kadang disebut dengan istilah hijab juga. Kalau disebut hijab, berhijab itu kadang ada yang memahami maknanya berhijab itu sekaligus menutup seluruh tubuhnya termasuk wajahnya, ya. Tetapi di masyarakat kita disebut berhijab itu maknanya adalah menutup aurat, gitu ya. Jadi lebih sederhana maknanya menutup aurat. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang memandang bahwa makna berhijab itu adalah menutup seluruh tubuhnya termasuk bahkan wajah. Jadi niqab indal madzahib al-arba'ah menurut mazhab-mazhab yang berjumlah 4. Yang dimaksud mazhab 4 yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali. Apakah mazhab itu cuma 4? Tidak. Mazhab itu jumlahnya banyak, puluhan bahkan ratusan.
Cuma yang hidup, menyebar dan membesar cuma 4. Jadi mazhab jumlahnya banyak sekali. Ada mazhabnya Ibrahim An-Nakhai, ada mazhabnya Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Misri, ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Banyak mazhab itu. Cuma ketika ada seorang mujtahid mutlak mengajarkan ajarannya, itu kan tidak selalu ajarannya itu menyebar. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak selalu menyebarkan ajaran tersebut. Sehingga akhirnya mazhab tersebut tidak berkembang, tergerus oleh zaman dan akhirnya hilang. Beda dengan 4 mazhab ini. 4 mazhab ini itu murid-muridnya intens sekali menyebarkan ke berbagai tempat, kemudian dirinci setiap ijtihad dari imamnya, akhirnya membentuk menjadi 4 mazhab. Itu kenapa munculnya 4 ini bukan karena ada dalil membatasi mazhab harus 4, bukan. Ini adalah proses sejarah, ya, proses sejarah. Kenapa muncul 4 mazhab? Karena 4 mazhab inilah yang hidup dan berkembang, ya, begitu. Dan sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa selama orang bermazhab dengan salah satu dari 4 mazhab, maka dia dianggap sebagai ahlu sunnah, dianggap sebagai kaum muslimin yang bisa diterima pemahamannya, begitu ya, meskipun berbeda pendapat. Baik, saya mulai dari ringkasan pendapatnya dulu. Jadi langsung inti dari ringkasan pendapatnya. Setelah itu nanti membahas tentang dalil-dalilnya, gitu ya. Yang pertama mazhab Hanafi. Bagaimanakah sikap mazhab Hanafi terkait cadar? Nah, ini pertanyaannya, ya. Saya bacakan. Saya ambil salah satu kitab yang bernama Hasyiyah At-Tahtawi, ya. Hasyiyah At-Tahtawi. Ini adalah nama salah satu kitab bermadhab Hanafi. Bagaimanakah penjelasannya? Dalam kitab ini disebutkan, wa jami'u badanil hurrah aurah illa wajhaha wa kaffaiha batinahuma wa zahirahuma fil asah wa huwa al-mukhtar wa dhira'ul hurrah aurah fi zahiril riwayah wa hiya al-asah wa an Abi Hanifah laysa bi aurah wa illa qadamaiha fi asahhir riwayatain batinahuma wa zahirahuma li'umumid darurah laysa minal aurah. Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajahnya dan 2 telapak tangannya, baik bagian dalam maupun bagian luar, menurut pendapat yang terkuat, dan inilah pendapat yang terpilih. Adapun lengan seorang wanita merdeka, maka itu adalah aurat dalam riwayat yang terkuat, dan inilah pendapat yang paling sahih. Ada pula riwayat dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa lengan itu bukan aurat, dan kecuali kedua kakinya dalam 2 riwayat yang paling kuat, baik bagian dalam maupun bagian luarnya, karena umumnya kebutuhan, sehingga keduanya itu tidak dipandang sebagai aurat. Jadi ringkasannya begini, dalam mazhab Hanafi itu seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali 3 bagian. Kecuali 3 bagian tubuh wanita. Apa itu? Pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Disebut telapak tangan itu mencakup bagian dalam maupun luar. Jadi ini bukan aurat, bagian luar juga bukan aurat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kaki. Jadi kaki dalam mazhab Hanafi sampai sini itu bukan aurat, bagian luar maupun bagian dalam. Menurut mazhab Hanafi, seorang wanita boleh menampakkan kakinya, boleh menampakkan wajahnya, boleh menampakkan kedua telapak tangannya. Ini barangkali agak jarang didengar ya, agak jarang didengar. Mazhab Hanafi itu membolehkan wanita memperlihatkan kakinya. Karena kakinya boleh dilihat, maka nggak harus pakai kaos kaki, gitu ya.
Itu menurut mazhab Hanafi. Kalau nanti ketemu wanita yang membuka kakinya, tidak usah heran, tidak usah menganggap ini aliran yang gimana-gimana gitu ya. Itu mazhab Hanafi, sejak dulu memang begitu ya, tidak usah sengit. Bahkan mazhab Hanafi, sebagian ulama Hanafi mengatakan lengan pun bukan aurat. Ada ini di satu teks yang saya bacakan tadi ya. Wa an Abi Hanifah laisa bi aurah. Ada satu riwayat dari Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah itu berpendapat lengan wanita itu bukan aurat. Jadi masih boleh kelihatan. Kalau lengan boleh kelihatan, berarti enggak wajib pakai manset gitu ya. Nah, begitu. Ini jadi bukan hanya tangannya aja, tapi bahkan lengannya itu juga boleh. Itu sebagian ulama Hanafi bahkan sampai sejauh itu. Mereka itu apa dasarnya kok sampai berpendapat begitu? Dasarnya adalah riwayat dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa wanita dan laki-laki di zaman Nabi itu wudunya di tempat yang sama. Wudunya di tempat yang sama. Itu lafadznya lugas, jelas tidak bisa ditakwilkan selain bersama-sama. Jami'an bersama-sama. Namanya bersama-sama, anggota wudu yang dibasuh kan muka, tangan, kaki gitu kan? Nah, itu kemudian difahami tidak mungkin kalau wudu bersama-sama sementara wanita itu disuruh menutup tangan dan kaki. Itu jadikan dalil bahwa itu bukan aurat, gitu ya argumentasinya. Oke, ini ringkasan pendapat mazhab Hanafi. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Wa auratul hurrah ma'a rajulin ajnabi minha ay laisa bimahramin laha jami'ul badani ghairul wajhi wal kaffain wa amma huma falaisa bi'auratin. Aurat wanita merdeka ketika di depan lelaki ajnabi, lelaki asing, yakni yang bukan mahram, adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun wajah dan kedua telapak tangan maka itu bukan aurat ya. Ini ada dalam kitab yang berjudul Hasyiyah As-Sawi juz 1 halaman 482. Jadi menurut mazhab Maliki seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Apa bedanya dengan Hanafi berarti? Maliki berarti sedikit lebih ketat daripada Hanafi. Hanafi agak longgar karena 3 anggota tubuh yang dikatakan bukan aurat. Tapi kalau Maliki maka semuanya aurat kecuali muka dan tangan. Berarti kaki dalam mazhab Maliki termasuk aurat. Maka wanita yang bermazhab Maliki berusaha keras bagaimana menutup kakinya, gitu ya. Kalau misalnya pakaiannya panjang, maka cukup dengan pakaian yang panjang itu selesai. Kalau misalnya pakaiannya masih di atas mata kaki, maka biasanya ditambah dengan kaos kaki, sepatu dan yang semisal dengan itu, gitu ya. Ini untuk mazhab Maliki. Bagaimana dengan mazhab Asy-Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i diantaranya disebut dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal. Ya, di sana disebutkan wa amma 'indar rijalil ajanib fajami'ul badani. Adapun aurat wanita di depan lelaki-lelaki ajnabi, yakni lelaki asing bukan mahram, maka seluruh badannya. Ya. Ini lebih ketat lagi ya. Jadi mazhab Syafi'i itu ternyata mewajibkan seluruh wanita. Wanita itu diwajibkan untuk menutup seluruh bagian tubuhnya termasuk wajah dan tangannya. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Ini kitab rujukannya jelas. Ada dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal juz 1 halaman 411. Ya. Makanya bagi wanita-wanita muslimah bermadzhab Syafi'i yang mengikuti betul mazhab Syafi'i, maka cadar itu menjadi keharusan. Kenapa? Karena wajah itu termasuk aurat, tangan juga termasuk aurat. Terus kok kenapa di beberapa kitab Syafi'i di mana di pondok-pondok atau misalnya yang diajarkan di madrasah-madrasah itu kok mengatakan muka dan tangan itu bukan termasuk aurat? Nah, jawabannya adalah benar
muka dan tangan bukan aurat, tapi itu aurat dalam sholat, gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i memang berpendapat dalam sholat wajah dan tangan bukan aurat, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau ketemu lelaki maka semuanya wajib ditutup, itu mazhab Syafi'i ya. Nah, tahu bedanya ya sekarang. Jadi kalau dalam kitab-kitab Syafi'i yang terkait dengan sholat memang betul wajah dan tangan bukan aurat, sehingga ketika sholat tidak perlu ditutup. Tetapi begitu keluar rumah ketemu dengan lelaki asing, maka wajah juga wajib ditutup. Seperti penjelasan ini, jami'ul badani, seluruh badan itu aurat, mencakup wajah termasuk juga tangan. Ya, oke. Terus kalau misalnya ada muslimah yang bermadzhab Syafi'i tapi nggak pakai cadar bagaimana? Nah, berarti dia mengambil pendapat selain mazhab Asy-Syafi'i, gitu ya. Karena kalau Syafi'i harus pakai cadar ini malahan ya. Nah, begitu. Kemudian untuk mazhab Hambali bagaimana? Ya, mazhab Hambali ini bisa kita temukan diantaranya dalam kitab Zadul Masir karangan Ibnu Al-Jauzi. Wa qad nassa alaihi Ahmad faqala az-zinatu adh-dhahirah ath-thiyab wa kullu syai'in minha auratun hatta adh-dhufri. Ahmad telah menyatakan, beliau mengatakan yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak itu adalah pakaian, dan segala sesuatu dari wanita itu adalah aurat, sampai-sampai kukunya itu juga aurat. Ya, berarti dalam mazhab Hambali seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Karena seluruh tubuh wanita adalah aurat, termasuk kuku wanita adalah aurat, maka wajib ditutup. Sehingga dalam mazhab Hambali wajib hukumnya seorang wanita memakai cadar. Gitu ya. Di dunia ini negara yang paling banyak menganut mazhab Hambali itu adalah di Arab Saudi. Makanya jangan heran kalau di Arab Saudi banyak wanita yang memakai cadar. Kenapa? Karena memang mazhab Hambali itu mengatakan seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, sehingga wajib memakai cadar. Oke. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan, dari 4 mazhab ini yang tidak mengharuskan cadar berarti adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Adapun mazhab yang mengharuskan cadar yakni mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya, ini pemetaan sederhananya sudah paham ya. Nah, begitulah. Jadi kalau kita sudah paham memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab sendiri, paling tidak sekarang sudah bisa toleran. Paling tidak sekarang sudah bisa saling menghormati, gitu ya. Jadi jelas sekali ini adalah pembahasan fikih, bukan budaya. Kalau budaya itu adalah ciptaan manusia, nggak terkait dengan dalil agama. Tapi kalau sebuah pembahasan ada dasarnya, meskipun sifatnya itu dhanni bukan qat'i, meskipun itu sifatnya ijtihad, maka itu termasuk urusan agama, bukan urusan budaya lagi, gitu ya. Jadi dari sini sudah bisa kita koreksi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa cadar itu adalah budaya, salah, keliru ya. Cadar itu bukan budaya. Katakan mazhab Asy-Syafi'i mewajibkan cadar, mazhab Hambali mewajibkan cadar. Itu menunjukkan berarti masalah cadar ini adalah urusan agama, karena ada ijtihad yang memang berpendapat bahwa itu adalah wajib. Gitu ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan kedua. Apa dalil yang dipakai oleh ulama yang mewajibkan cadar? Nah, nanti juga akan kita bahas apa dalil yang dipakai ulama yang mengatakan bahwa cadar itu tidak wajib. Jadi nanti kalau kita sudah tahu bagaimana argumentasi dari masing-masing dua pendapat ini, maka insya Allah kita akan lebih bijaksana lagi dalam memahami perbedaan pendapat seputar topik ini. Apa saja dalil para ulama yang mewajibkan cadar? Di antara dalil yang dipakai adalah surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian meminta sesuatu pada mereka, maka mintalah kepada mereka dari balik tabir.
Siapa yang dimaksud kalian dalam ayat ini? Yang dimaksud kalian dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi. Ya. Jadi yang dimaksud kalian dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Hunna di sini siapa yang dimaksud? Yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan lagi dengan memasukkan makna ini, maka kira-kira terjemahan bebasnya begini. Kalau kalian wahai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau kalian wahai para sahabat ingin meminta barang dari istri-istri Nabi, minta barang misalnya minta diambilkan parang, minta diambilkan gelas, minta diambilkan piring, minta diambilkan makanan misalnya ya, minta barang apapun yang mereka perlukan, ya, maka perintah Allah adalah maka mintalah kepada mereka dari balik tabir, min wara'i hijab, dari balik tabir. Artinya kalau minta barang, kalau disuruh dari balik tabir, berarti tidak boleh langsung ketemu, kan begitu? Pengertiannya kalau di balik tabir kan berarti mintanya ya ngambil barang ya begini, nggak lihat orangnya, ya, nyerahkan barang juga nggak lihat orangnya. Nah dari sini disimpulkan kalau Allah memerintahkan untuk meminta barang itu ditutup oleh tabir, maknanya berarti Allah melarang para sahabat Nabi melihat wajah istri-istri Nabi. Tidak boleh. Oleh karena tidak boleh melihat mereka, maka berarti seluruh tubuh mereka adalah aurat, termasuk wajahnya adalah aurat. Oleh karena istri Nabi adalah wanita yang paling suci dan menjadi teladan bagi para muslimah, maka wajib hukumnya memakai cadar, karena muslimah itu tidak lebih suci daripada istri-istri Nabi. Istri Nabi saja yang suci pakai cadar, apalagi wanita muslimah yang tidak suci seharusnya lebih layak untuk pakai cadar untuk menjaga kehormatan. Nah itu ya, itu argumentasi dari yang didasarkan pada ayat ini. Ya, paham ya argumentasi yang pertama? Oke. Sekarang argumentasi yang kedua. Apa argumentasi yang dipakai untuk mewajibkan cadar? Argumentasinya adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Ayatnya berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita orang beriman, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Apa jilbab itu? Jilbab ini jangan difahami dengan definisi bahasa Indonesia loh ya. Ini bahasa Arab harus difahami dengan cara orang Arab. Kalau jilbab di Indonesia itu maknanya kerudung ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab makna jilbab itu adalah milhafah. Milhafah itu pakaian yang longgar dan luas, ya, jubah. Bahasa mudanya adalah jubah. Itu jilbab dalam bahasa Arab maknanya. Makna asalnya begitu. Makna yang paling asal dari kata jilbab secara bahasa itu adalah milhafah. Saya ulang lagi ya. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya, hendaklah mereka mengulurkan pakaian-pakaian longgarnya, ya. Yang demikian itu lebih dekat agar mereka dikenal sehingga mereka tidak diganggu, ya. Apa makna ayat ini? Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, wanita-wanita zaman dulu itu kalau mau buang air itu keluar rumah, karena di rumah itu belum ada WC zaman itu. Jadi ketika keluar rumah, ketika buang air itu harus cari tempat yang jauh, cari tempat yang tersembunyi, terus gali tanah, baru buang air. Setelah selesai kemudian dikubur lagi dengan tanah. Mirip kucing ya kira-kira. Nah, itu zaman dulu ketika belum ada WC. Nah,
kebiasaan semacam itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang di hatinya ada penyakit, sehingga para wanita itu diganggu. Mungkin zaman sekarang itu kayak diganggu sweet gitu ya, cewek gitu ya, merah mau kemana gitu kan, gangguannya kan macam-macam gitu ya. Nah, dan bahkan mungkin dicolek-colek juga di zaman itu. Nah, cuma waktu itu biasanya yang diganggu adalah budak-budak wanita. Yang merdeka nggak berani, karena kalau ganggu merdeka urusannya panjang, bisa jadi pertengkaran antar kabilah, bisa perang itu kalau wanita merdeka. Jadi yang berani diganggu adalah hanya budak-budak wanita saja. Nah, kadang-kadang karena suasana gelap, yang diganggu itu yang kena adalah wanita merdeka. Ya, atau bisa jadi sengaja goda wanita merdeka, nanti kalau misalnya ditegur dibilang, "Oh, maaf, saya nggak tahu kalau ini wanita merdeka, saya kira adalah budak," begitu. Nah, karena ada peristiwa ini, maka kemudian turun ayat ini, disuruh mengulurkan jilbab-jilbabnya, disuruh mengulurkan kain-kain longgarnya itu, pakaian longgarnya. Nah, gimana cara mengulurkannya? Keterangan sebagian ulama, misalnya seperti Sa'id bin Jubair, yakni diulurkan hingga menutupi wajahnya, alias memakai cadar, gitu ya. Sehingga zaman itu yang membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak adalah wanita merdeka semuanya bercadar, wanita yang budak tidak bercadar. Ini maksud dari yang demikian itu lebih dekat agar mereka dikenal sehingga tidak diganggu. Jadi maksudnya dikenal itu, cadar itu menjadi ciri wanita merdeka. Ya, sehingga tidak diganggu oleh orang-orang yang ada di dalam di hatinya ada penyakit untuk mengganggu wanita-wanita yang keluar rumah itu. Nah, ini ya, ini dalil kedua yang dijadikan sebagai dasar mengapa cadar itu hukumnya wajib. Dalil yang lain apa? Dalil yang lain adalah hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat, jika mereka keluar maka setan akan mengawasinya. Ya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah itu mengatakan bahwa wanita itu adalah aurat. Ketika Rasulullah mengatakan wanita adalah aurat, berarti seluruh tubuhnya adalah aurat, sehingga wajib ditutupi termasuk wajah dan juga telapak tangan. Nah, ini dalil yang ketiga yang dipakai oleh ulama yang berpendapat pakai cadar itu hukumnya wajib. Dalil yang keempat, hadis riwayat Abu Dawud an Nabhan mukatabi Ummi Salamah qala sami'tu Umma Salamah taqul qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana li ihdakunna mukatab fakana indahu ma yuaddi faltahtajib minhu. Dari Nabhan mukatab Ummu Salamah. Apa itu mukatab? Mukatab itu maknanya adalah budak yang membuat perjanjian damai, budak yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri dengan cara membayar harga dirinya sendiri, gitu ya. Jadi zaman dulu itu kalau ada budak terus dia ingin bebas dari tuannya, dia boleh membuat transaksi dengan tuannya. Misalnya budaknya bilang begini, "Tuan, saya ingin merdeka. Sebagai kompensasi dari kemerdekaan saya bersedia membayar 100 juta misalnya ya. Kalau pakai uang sekarang kira-kira begitu. Saya bersedia membayar 100 juta. Maka tuannya mengatakan, "Oh ya, saya setuju." Nah, ketika sudah ada transaksi, sudah ada akad, sudah ada kesepakatan semacam ini, maka status budak tersebut dinamakan budak mukatab. Gitu ya. Jadi budak mukatab itu sekali lagi adalah budak yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri dengan cara membayar sejumlah harta, membayar sejumlah kompensasi. Nah, Nabhan ini budak mukatab. Budak mukatabnya siapa? Budak mukatabnya istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Nah, gitu ya maksudnya ya.
Jadi ketika hadisnya berbunyi dari Nabahan mukatab Ummu Salamah, maksudnya dari seorang laki-laki yang bernama Nabahan. Nabahan ini adalah budak mukatabnya istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Nabahan berkata, aku mendengar Ummu Salamah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, jika salah seorang di antara kalian memiliki budak mukatab dan dia memiliki harta yang digunakan untuk membayar, maka hendaklah dia berhijab darinya. Nah, jadi ini ceritanya Nabi berpesan kepada istri-istrinya. Nabi mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian, wahai istri-istriku, punya budak mukatab, punya budak yang ingin membebaskan diri, terus budak tersebut itu sudah punya uang yang digunakan untuk membayarnya, maka hendaklah kalian memakai hijab. Kenapa kok Nabi mengatakan begitu? Karena begini, seorang budak itu hukumnya seperti mahram, gitu ya. Jadi kalau seorang wanita punya budak laki-laki, maka dia seperti mahram, boleh melihat lebih dari muka dan tangan, gitu ya. Jadi statusnya kayak saudara begitu. Ya. Tetapi Nabi berpesan, kalau budaknya itu mukatab dan sudah bisa membayar, maka statusnya dia sudah seperti orang asing. Sehingga Nabi memerintahkan fal tahtajib minhu, hendaklah dia memakai hijab. Artinya tidak boleh menampakkan auratnya lagi, disuruh menutup seluruhnya termasuk wajahnya. Nah, pesan Nabi pada Ummu Salamah ini difahami menjadi dalil wajibnya cadar. Kenapa? Karena istri Nabi disuruh memakai hijab secara sempurna saat bertemu dengan lelaki asing, yakni budak yang sudah statusnya menjadi mukatab. Paham ya? Meskipun nggak 100% nyantol sedikit lumayan lah ya. Nah, yang penting paham-paham sedikit. Oke. Dalil yang kelima. Jadi ini banyak di dalilnya ya, saya bacakan. Dari Ummu Salamah beliau mengatakan, aku berada di samping Nabi SAW, sementara di samping beliau ada Maimunah. Maka datanglah Ibnu Ummi Maktum. Dan yang demikian itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Maka Nabi SAW bersabda, berhijablah kalian darinya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta, tidak bisa melihat kami dan tidak bisa mengenal kami? Maka Nabi mengatakan, apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian itu melihat dia? Jadi ini ceritanya, Rasul itu sedang ditemani dua istrinya. Kan Rasulullah itu poligami kan. Nah, jadi ya boleh dong duduk kemudian ditemani dua istri ya. Ini kan istri-istri yang rukun ya, meskipun dipoligami oleh suaminya. Satunya Maimunah, satunya Ummu Salamah. Tiba-tiba datanglah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu seorang sahabat laki-laki yang buta, tidak bisa melihat. Ketika dia datang, maka Nabi mengatakan, ayo kalian berhijab semuanya. Jadi disuruh pakai cadar, nggak boleh menampakkan diri, menutup diri dari Ibnu Ummi Maktum. Maka bertanya istri-istrinya, wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta, tidak bisa melihat kami dan nggak bisa mengenal kami? Maka Nabi mengatakan, apa kalian juga buta, nggak bisa melihat dia, gitu ya? Nah, dari hadis ini difahami berarti laki-laki tidak boleh melihat wanita, wanita tidak boleh melihat laki-laki, gitu ya? Sehingga karena laki-laki tidak boleh melihat wanita, maka wanita wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk diantaranya wajah. Ya, ini dalil yang kelima. Dalil yang keenam dari Sahih Bukhari. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Al-Fadl pernah dibonceng Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang wanita dari Khash'am. Maka Fadl melihat ke arah wanita itu, dan wanita itu melihat ke arahnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lain. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, kisahnya, suatu saat Rasulullah itu membonceng Al-Fadl. Siapa Al-Fadl itu? Al-Fadl ini adalah anak dari paman Rasulullah yang bernama Al-Abbas. Jadi Al-Abbas itu punya putra namanya Al-Fadl. Putra yang lain adalah Abdullah, terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Berarti Al-Fadl ini adalah kakaknya Ibnu
Abbas. Nah, Al-Fadl ini disebutkan dalam riwayat itu punya wajah yang tampan. Ya, nggak tahu tampannya seperti apa ya. Yang jelas tampan-tampan Arab, versi Arab ya. Ya, nggak mungkin dibayangkan kayak Lee Min Ho misalnya, nggak mungkin ya. Jangan bayangkan kayak siapa Jojo, nggak usah lah itu ya. Beda. Yang ini versi Arab. Ya mungkin kayak Burkan si Gala-Gala itu mungkin ya. Kenal nggak? Oh, nggak kenal, alhamdulillah ya sudah bagus. Ya. Yang jelas sahabat Nabi ini namanya Al-Fadl, tampan. Orangnya tampan. Nah, ketika dibonceng Rasulullah itu kemudian suatu saat datanglah seorang wanita dari kabilah Khash'am. Datang pada Rasulullah untuk meminta fatwa. Nah, ternyata wanita yang datang ini cantik. Jadi ini cantik ketemu tampan, gitu ya. Apa yang terjadi? Maka Fadl menatap wajah wanita itu, dan wanita itu tak mau kalah juga menatap wajahnya Al-Fadl. Oh, jadi saling menatap. Ya, kayak film gitu ya, saling menatap, mungkin begitu ya. Nah, ketika Rasulullah melihat semacam ini, langsung wajahnya Fadl itu dipegang, diarahkan ke arah yang lain. Jadi langsung ini misalnya Fadl ya, nah, gini kan, wah gitu ya. Ini melihat wanita itu ya, kemudian oleh Rasulullah dipalingkan sana, sehingga tidak bisa melihat, maaf ya, contoh saja, tidak bisa melihat wajahnya wanita tersebut. Nah, dari hadis ini difahami berarti seorang laki-laki tidak boleh melihat wajah wanita, karena Rasulullah itu melarangnya untuk melihatnya, dipalingkan ke arah yang lain. Ini menunjukkan berarti wanita dilarang untuk memperlihatkan wajahnya, sehingga wajib hukumnya memakai cadar, gitu ya. Ini argumentasi memakai hadis ini begitu alasannya. Dalil yang ketujuh, hadis riwayat Muslim dari Jarir ibn Abdullah, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tiba-tiba, maka beliau memerintahkan agar aku memalingkan pandanganku. Ya. Jadi dari hadis ini difahami, bagaimana kalau misalnya seorang laki-laki melihat wanita secara nggak sengaja tiba-tiba, Rasul memerintahkan untuk dipalingkan. Jadi melihat perempuan langsung dipalingkan. Nah, begini ya. Ketika Rasulullah itu memerintahkan untuk dipalingkan pandangannya, menunjukkan haram hukumnya melihat wanita, sehingga wajib hukumnya seorang wanita memakai cadar. Ini alasan yang ketujuh. Argumentasi yang kedelapan, hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, ya Ali, la tutbi'in nazratan nazrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan melanjutkan satu pandangan dengan pandangan lainnya, karena hakmu hanya pandangan pertama, sementara yang terakhir itu sudah bukan hakmu lagi. Nah, jadi dari hadis ini difahami, kalau melihat wanita yang pertama kali boleh, tapi kalau setelah itu lihat lagi, enggak boleh, gitu ya. Nah, dari hadis ini dipahami demikian, karena dari sini kemudian difahami berarti tidak boleh memandangi berkali-kali, sehingga wajib sifatnya ditutup wajah wanita itu. Ya, oke. Itu 8 argumentasi yang dipakai oleh para ulama untuk mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib. Sekarang kita bahas apa dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat bahwa cadar itu tidak wajib. Ya. Ini saya bacakan dalilnya. Dalilnya hanya 2 saja, tapi dikupas dalam. Ya, dari 2 dalil ini dikupas dalam. Dalil utama yang dipakai sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa wanita tidak wajib pakai cadar adalah surat An-Nur ayat 31. Bagaimana ayatnya? Ayatnya berbunyi begini. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita-wanita itu tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka
memasang kerudung-kerudung mereka menutupi jaib-jaib mereka. Berarti ayat ini ada dua perintah. Pertama, jangan menampakkan perhiasan. Wanita dilarang menampakkan perhiasan. Apa makna perhiasan? Nanti saya terangkan ya. Yang jelas dipahami dulu perintahnya. Satu, wanita muslimah dilarang menampakkan perhiasan. Yang kedua, wanita muslimah diperintahkan memakai kerudung. Kerudungnya dipakainya sampai seperti apa? Sampai menutupi jaib ala juyubihin. Jadi Allah nggak sekedar memerintahkan masang kerudung ya, tetapi diperintahkan pasang kerudung sampai menutupi jaib-jaib mereka. Apa itu jaib? Jaibun itu maknanya adalah futhatun minal unuq ila sodri, celah antara leher sampai dada. Jadi kerudung wanita itu wajib nutup celah antara leher sampai dada. Jadi ketutup begini. Hikmahnya apa? Hikmahnya nutup dada. Kan gitu ya. Jadi kalau diperintahkan Allah sampai menyebut suruh nutup jaib, itu maknanya berarti tidak sah orang pakai kerudung lehernya masih kelihatan. Itu bukan memakai kerudung yang benar ya. Itu belum melaksanakan ayat yang memerintahkan pakai kerudung. Jadi kerudung itu harus nutup jaib. Kalau dilaksanakan dengan baik, maka dadanya pasti tertutup. Ini hikmahnya besar. Bagian tubuh wanita yang paling menarik laki-laki itu adalah, mohon maaf, ini bagian dadanya, bagian payudaranya, mohon maaf ya. Bener ya moderator? Enggak usah tanya ke moderator, semua laki-laki kalau ditanya insya Allah bener. Bagian wanita yang paling menarik itu adalah bagian buah dadanya. Ini ada risetnya, betul. Saya pernah baca itu laporan risetnya itu ya. Ada sekelompok laki-laki, mungkin jumlahnya 10 atau 20, diletakkan di sebuah ruangan ya. Lalu kemudian seorang wanita seksi diperintahkan untuk lewat di depan laki-laki tersebut. Kemudian saat lewat, maka mata seluruh lelaki itu difoto. Ya. Bagian mana kira-kira tatapan matanya itu mengarah kemana? Nah, ternyata lebih dari 60% itu melihat pertama langsung ke arah dada. Ya. Yang lain ada yang lihat ke wajah, yang lain ada yang lihat ke arah mohon maaf pantatnya dan bagian-bagian tubuh yang lain, tapi mayoritas melihat ke arah dada. Ini nggak tahu, saya juga nggak bisa menjelaskan itu. Kok kenapa itu bagian paling menarik? Kenapa? Nggak paham saya. Naluriah saja ya, naluriah saja. Ya, nggak tahu penjelasannya bagaimana ya. Ya susah dijelaskan bagaimana, karena faktanya yang menarik itu hanya buah dada wanita, sapi enggak, ya enggak. Wanita lihat, laki-laki lihat buah dada sapi tertarik nggak kira-kira? Kan tidak toh? Tidak. Tapi kalau buah dada wanita beda, nggak tahu rasanya. Ya beda lah, nggak tahu ya gimana nerangkannya ya. Begitu. Begitu. Makanya ketika Islam memerintahkan wanita pakai kerudung itu yang benar, yakni ditutupi sampai bagian dadanya, itu jadinya nggak terlalu menarik akhirnya gitu. Jadi itu tidak terlalu mengajak tidak terlalu menimbulkan fitnah. Karena wanita itu secara alami memang memiliki bagian-bagian tubuh yang menarik lelaki, sebagaimana lelaki punya bagian-bagian tubuh yang menarik wanita. Ya. Kalau wanita tertariknya lelaki apa saya nggak paham. Ya, mungkin saya perlu wawancara di sini ya. Apa kira-kira yang paling menarik dari tubuh lelaki? Apa jenggotnya? Menarik nggak jenggot? Tidak ya, tidak. Kumisnya mungkin? Tidak. Rambutnya? Tidak. Oh mungkin perutnya, six pack. Ngefek nggak itu kira-kira? Anda. Lebih menarik mana? Lelaki yang perutnya buncit atau yang six pack? Six pack. Oh iya. Ya berarti pengaruh itu ya. Oke. Secara fisik mungkin ya, tapi setahu saya ya dari pengalaman berinteraksi dengan percakapan dengan banyak orang itu, kalau wanita memang fisik itu nomor sekian, bukan nomor satu ya.
Wanita kan biasanya lebih tertarik dengan lelaki yang cerdas, lelaki yang dewasa, lelaki yang bijaksana, lelaki yang ya punya kelebihan lah ya, yang setia, yang perhatian, kan gitu biasanya. Itu biasanya yang paling ini membuat nyaman ya. Fisik nomor sekian itu pelengkap saja kan gitu ya, biasanya begitu. Tapi kalau laki-laki, fisik itu number one, ya kan? Makanya kalau ta'aruf ditanya dulu, cantik gak? Itu biasanya. Saya pengalaman menghubungkan banyak orang mesti gitu kok. Pertanyaan pertama, wajahnya gimana Ustadz? Masya Allah gitu ya. Pertanyaan pertama mesti gitu ya. Memang naluriah sekali ya. Tapi tidak apa-apa, itu namanya kecantikan juga subjektif toh. Subjektif sekali. Seseorang dianggap cantik oleh satu lelaki belum tentu dianggap lelaki lain adalah cantik, subjektif. Oke. Jadi jaib itu pengertiannya begitu ya. Maka wanita kalau pakai kerudung tapi masih justru malah menonjolkan bagian-bagian tubuh yang sudah menonjol itu ya belum memenuhi perintah Allah ya kan. Pakai kerudung tapi kaos kewetat gitu ya. Ya kan? Jilbubs. Istilahnya kan gitu ya, jilbubs. Ini nggak bener ini, kerudungnya tuwipis cuma diikat di leher, wininya ditonjolkan. Ini jalannya ke wini. Astagfirullah. Ya ini nggak memenuhi perintah Allah ini ya. Oke. Kembali ke ayat. Jadi Allah memerintahkan dua hal pada wanita berdasarkan ayat ini. Satu, jangan menampakkan perhiasannya. Yang kedua, pakailah kerudung sampai menutupi area antara leher dengan dada. Gitu ya. Sehingga buah dadanya tidak terlalu kelihatan bagi laki-laki dari sisi bentuknya. Oke. Nah, sekarang kita menafsirkan makna zina. Zina, perhiasan itu apa? Perhiasan ini yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah tempat-tempat perhiasannya. Ya, tempat-tempat perhiasannya, yakni yang biasa menarik orang luar. Jadi misalnya seperti leher. Leher itu kan tempat perhiasan. Diletakkan kalung toh. Ya. Tangan, kaki. Orang zaman dulu tuh pakai gelang kaki juga. Ya kan? Zaman dulu. Sekarang sudah nggak lazim toh. Kalau ada mahasiswi pakai gelang kaki, aneh. Nanti yang ketemu, mau nari jaipong ya, kan gitu jadinya ya. Kalau zaman dulu itu bagian dari perhiasan. Jadi termasuk dianggap kecantikan wanita itu pakai gelang kaki zaman dulu. Ya, itu. Nah, jadi dalam ayat ini Allah itu memerintahkan jangan menampakkan perhiasannya, yakni tempat-tempat perhiasannya itu kecuali yang biasa tampak. Dari kata-kata illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Yang biasa tampak dari wanita, maka kemudian sebagian ulama itu menafsirkan ayat ini menunjukkan dengan jelas berarti tubuh wanita itu ada yang dikecualikan, boleh diperlihatkan, gitu ya. Nah, yang biasa tampak itu apa? Nah, tafsirnya kalau menurut sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, yang biasa tampak itu adalah wajah dan dua telapak tangan. Itu informasinya ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ucapan Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha qala wajhaha wa kaffaiha wal khatam. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya, maksudnya adalah wajahnya dan kedua telapak tangannya termasuk cincinnya. Kan memang wajah ini tempat perhiasan toh. Dari wajah ini orang itu pakai celak, kan perhiasan itu. Wajah ini orang pakai apa namanya? Bedak, ya kan? Pakai kalau ini yang untuk bulu mata itu apa namanya? Maskara ya, pakai maskara. Kalau untuk pewarna pelupuk ini namanya apa? Asidu, ya kan? Asidu, maskara. Kalau yang untuk mewarnai pipi namanya apa? Apa? Respon? Blush on. Blush itu kan ledakan, apa maksud? Tulisannya gimana blush on? Oh, blush. Blush on ya, oke. Blusher. BLUSH, blush on gitu ya. Oh, blush on, maskara, asidu. Eyeliner itu apa? Yang gimana itu? Yang untuk menghiasi apa? Mata juga ya?
Oke. Jadi kan banyak ya lipstik, ya kan? Masya Allah, dan rempong banget wanita itu ya. Terlalu banyak itu aksesorisnya ya. Laki-laki cuci muka berangkat kuliah, selesai kan? Gitu, laki-laki gitu ya. Perempuan tidak bisa, Masya Allah, ada pelembabnya, ada apa pembersihnya, itu sampai berjam-jam itu. Saya pernah tahu seorang wanita mau ke pasar dandannya setengah jam, ya itu, kayak gitu ya memang ya. Apalagi kalau buat alis, Masya Allah, luar biasa itu sampai berjam-jam itu ya. Oke, jadi ini menunjukkan berarti memang wajah bagi wanita itu tempat perhiasan, karena memang dari situ itu wanita itu sedikit lebih serius untuk mempercantik bagian tubuhnya, kan begitu. Termasuk tangan tempat perhiasan juga, karena dia tempatnya cincin, ya kan? Terus juga tempatnya inai, tahu inai ya? Pacar, henna ya, tempatnya henna. Kan zaman dulu, wanita zaman dulu itu bukan hanya kukunya yang diwarnai, tapi juga dilukis ininya. Ya, termasuk sunnah memang, seorang wanita muslimah memakai itu dianjurkan, hukumnya sunnah, biar terbedakan dengan laki-laki. Ya, kenapa? Karena Rasulullah itu kan nggak suka wanita yang mirip laki-laki dan laki-laki yang mirip wanita, nggak suka. Jadi biar tangannya beda dengan laki-laki, maka pakailah pacar, pakailah henna, diwarnai juga tidak masalah, dilukis juga tidak masalah. Nah, itu berarti tempat perhiasan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ini bagian yang dikecualikan, artinya berarti boleh terlihat, tidak harus ditutup. Ini ya, ini dasarnya. Nah, yang berpendapat seperti ini bukan hanya Ibnu Abbas, tetapi juga sejumlah ulama yang lain. Di antaranya adalah At-Tabari. At-Tabari berkata dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, wa aula al-aqwal fi dzalika bis-shawab qaulu man qala uniya bidzalika al-wajhu wal kaffal. Pendapat yang paling kuat, yang lebih mendekati kebenaran terkait firman Allah tadi, itu adalah pendapat yang mengatakan Allah memaksudkan kecuali yang biasa tampak adalah wajah dan dua telapak tangan. Nah, jadi ini adalah tafsirnya At-Tabari yang berpendapat bahwa wajah dan tangan bukan aurat sehingga tidak wajib ditutup. Termasuk juga Al-Qurtubi. Nah, ini mufassir terkenal juga. Itu tafsirnya juga setuju dengan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan lamma kana al-ghalib minal wajhi wal kaffaini zuhuruhuma 'adatan wa ibadatan wa dzalika fis salati wal haji fayasluhu an yakuna al-istithna'u raji'an ilaihima. Oleh karena umumnya wajah dan tangan itu biasa tampak baik secara kebiasaan maupun dalam hal ibadah, yakni dalam sholat dan haji, maka lebih layak itu dijadikan pengecualian dalam ayat tersebut, yang mana pengecualian itu kembali pada tangan dan wajah tersebut. Nah, jadi begini maksudnya Al-Qurtubi, para ulama semuanya sudah sepakat kalau orang sholat itu nggak boleh pakai cadar, nggak boleh. Ya, kalau sholat itu cadar wajib dibuka. Ini maksudnya dalam kondisi sholat sendirian ya. Kalau sholatnya di masjid ada banyak lelaki itu ada rincian, gitu ya. Tapi kalau misalnya sholat sendirian di rumah, seluruh ulama itu sepakat tidak boleh pakai cadar. Kenapa? Karena ada hadis yang melarangnya. Tidak boleh orang yang pakai sholat itu menutup bagian mukanya. Ya, makanya dari sini maka seperti beberapa ulama bermadzhab mengatakan wanita itu seluruhnya aurat kecuali wajah dan tangan dalam sholat. Nah, begitu ya. Yang kedua saat haji juga sudah disepakati tidak boleh seorang wanita itu dalam berhaji memakai cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan. Itu juga ada hadisnya. Yang pernah ngaji fikih haji pasti tahu. Wanita haji itu tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Dalam kondisi tidak ada lelaki asing, begitu ya. Kalau ada lelaki asing itu ada perincian bagi pendapat yang mewajibkan cadar. Tetapi dalam kondisi melakukan ibadah yang sendiri itu sudah sepakat tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Nah, dari sini kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan ini menunjukkan berarti dalam ibadah itu seorang muslimah itu sudah menjadi kebiasaan dalam hal di masa dulu mereka tidak pernah menutup wajahnya dan tidak pernah menutup tangannya. Ya, termasuk sudah dalam pergaulan sehari-hari kebiasaan manusia itu
wajah itu diperlukan untuk diketahui. Misalnya saat kenalan. Bisa nggak kenalan itu pakai suara saja? Kan ya susah tuh. Namamu siapa? Namaku Wati, dibalik cadar. Ya. Yang lainnya kemudian datang lagi, siapa namanya? Namaku juga Wati. Waduh bingung wis. Ini sama-sama Wati, gimana membedakannya gitu ya? Susah. Dalam nikah, mau nggak lelaki nikah nggak pernah tahu wajah istrinya? Berat kan ya? Meskipun mau tapi ya berat. Makanya dalam Islam boleh ada syariat nazar, ya kan? Nazar itu melihat wanita yang hendak dinikahi. Ketika itu boleh dilihat, nah itu menunjukkan berarti dalam kehidupan sehari-hari itu diperlukan melihat untuk mengenal itu. Apalagi kalau pas transaksi yang besar, jual beli tanah misalnya, yang jualan wanita. Kalau misalnya wanitanya bercadar, harga tanahnya adalah 2 miliar. Terus ketika transaksi nggak tahu wajahnya siapa, kan ya nanti ragu ya, ini beneran orang apa jin ini kan gitu ya. Jadinya tidak meragukan. Akhirnya diperlukan. Makanya para ulama itu dalam transaksi boleh akhirnya untuk membuat orang jadi kenal, oh ini loh yang bertransaksi orangnya ini, sehingga diperlihatkan wajahnya. Termasuk dalam hal peradilan. Dalam hal peradilan itu untuk menentukan bahwa fulan ini yang didakwa bukan orang lain, diperlihatkan, harus terlihat wajahnya, jelas untuk mengidentifikasi dan mengenal orang. Ini maksud dari Al-Qurtubi, adatan wa ibadatan. Secara adat, secara kebiasaan, wajah ini diperlukan untuk dilihat. Secara ibadah juga jelas berdasarkan dalil bahwa dalam sholat dan haji wanita dilarang menutup wajahnya. Itu ya. Oleh karena itu Al-Qurtubi lebih sepakat mengatakan bahwa pengecualian dalam ayat illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak darinya, itu adalah wajah dan tangan. Itu ya. Itu. Oke. Termasuk juga Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, dia mengatakan fa innal mar'ah la tajidu buddan min muzawalatil asya' biyadaiha wa min al-hajah ila kashfi wajhiha khususan fi syahadah wal muhakamah wa nikah wa tatarru ila al-masyi fi turuqat wa zuhuri qadamaiha wa khassatan al-faqirat minhunna wa hadha ma'na qawlihi illa ma dhahara minha. Seorang wanita tidak memiliki jalan keluar, tidak bisa menghindar untuk melakukan sesuatu dengan tangannya. Maksudnya melakukan sesuatu dengan tangannya misalnya kayak buat mendol gitu ya. Buat mendol kan pakai tangan toh. Masa pakai kaki diinjak-injak? Kan tidak toh. Mendol dikepel kan ya pakai tangan. Buat adonan roti apa kan pakai tangan toh. Nah, begitu. Itu maksudnya muzawalatul asya' biyadaiha. Termasuk juga dia butuh untuk menyingkap wajahnya. Nah, seperti saya ceritakan tadi, dalam urusan nikah perlu menyingkap wajah, dalam urusan persaksian perlu menyingkap wajah, dalam urusan peradilan perlu menyingkap wajah. Khususnya dalam hal peradilan, khususnya dalam hal persaksian, peradilan dan nikah. Dan seorang wanita juga terpaksa berjalan di jalan-jalan yang membuat bagian ujung, bagian atas kakinya menjadi terlihat. Ini fakta ya. Wanita kalau pakai jilbab, pakai jubah, itu tuh ketika jalan setiap langkah itu kan tidak mungkin menyembunyikan kakinya toh. Pasti kan kelihatan itu. Bagian ini atau bahkan kalau naiknya tinggi itu bisa kelihatan sampai ke betisnya toh. Saya pernah itu melihat secara nggak sengaja ya. Enggak serius saya, bener itu. Secara nggak sengaja. Wanita lewat ke tangga begini itu kelihatan sampai betisnya. Astagfirullahaladzim. Lewat begitu ya. Itu kan artinya secara alami jalannya wanita itu nggak mungkin menyembunyikan bagian kakinya ini ya kan. Nah ini yang dimaksud oleh Zamakhsyari. Jadi ketika wanita berjalan di jalan-jalan itu nggak bisa menghindari untuk kelihatan bagian atas punggung kakinya itu. Ya. Nah terutama wanita-wanita yang fakir. Nah yang miskin-miskin zaman dulu nggak bisa beli baju yang panjang-panjang, nggak bisa itu. Sementara syariat Islam itu bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin gitu ya. Jadi orang-orang yang kekurangan jelas gak bisa beli pakaian panjang-panjang, sehingga akhirnya terpaksa memperlihatkan bagian kakinya juga gitu ya. Dan zaman dulu kan belum ada teknologi kaos secanggih sekarang. Jadi zaman Nabi itu ya wanita gak pakai kaos, cuma pakainya dipanjangkan begitu saja ya. Nah itu. Inilah makna ayat illa ma dhahara minha. Jadi kalau Zamakhsyari ini bahkan pendapatnya mendukung Abu Hanifah yang mengatakan seluruh tubuh wanita aurat kecuali wajah, tangan dan juga kaki. Kaki masih
dibolehkan diperlihatkan berdasarkan alasan ini, karena tidak mungkin wanita itu dituntut melakukan sesuatu yang mempersulit hidupnya, gitu ya. Oke. Ini dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari hadis. Nah, ini dalil terakhir. Saya tadi bilang cuma 2 dalilnya. Ini dalil terakhir untuk pendapat yang mengatakan wanita itu tidak wajib pakai cadar. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-shalah yaumil Id. Aku menyaksikan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa azan dan qomat. Kemudian beliau bertumpu kepada Bilal, lalu beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk menaatinya. Lalu beliau juga menasihati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian Rasulullah pergi menuju kelompok para wanita, kemudian memberi nasihat mereka dan mengingatkan mereka. Rasulullah bersabda, tasaddaqna fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya mayoritas dari kalian adalah kayu bakar neraka jahanam. Jadi ini ceritanya, settingnya itu sholat Id. Saat sholat Id, Rasulullah itu kan sholat Id dulu, kemudian setelah itu khutbah, gitu toh. Karena zaman dulu nggak ada mic, ketika khutbah mungkin yang belakang-belakang nggak dengar, terutama para wanita juga tidak dengar. Makanya Rasulullah setelah selesai khutbah di kalangan lelaki, beliau menuju para wanita khusus menasihati para wanita. Apa yang dinasihatkan Rasulullah? Ternyata Rasulullah memberikan berita yang menggentarkan bagi wanita. Rasulullah mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian adalah bahan bakar neraka jahanam. Oh, ngeri ya. Ini bukan berarti Allah benci wanita, tidak loh ya. Rasul memberitahu ini untuk memberitahu sebagai kasih sayang agar wanita-wanita itu jangan sampai terjerumus pada sini, gitu ya. Karena yang semacam ini jangan dibayangkan orang-orang mukmin lah ya. Mayoritas wanita itu kan mencakup seluruh manusia. Saya bayangkan pertama justru kebanyakan wanita-wanita kafir. Tapi mukmin bisa kena juga kalau tidak hati-hati. Ya, maksudnya gitu ya. Jadi berita ini adalah justru untuk memberikan semacam kewaspadaan agar wanita itu hati-hati jangan sampai menjadi penghuni neraka. Karena kebanyakan begitu. Ya. Lalu kemudian seorang wanita berdiri. Di antara wanita-wanita itu ada satu wanita cerdas yang berdiri, yang pipinya itu berwarna merah saga. Apa merah saga itu? Merah saga itu merah yang kayak warna kulit yang terbakar matahari gitu ya. Nah, itu merahnya merah saga namanya. Merah saga. Ya, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kok kami menjadi penghuni neraka paling banyak?" Kata Nabi, "Li'anna kunna tuksirna syakat wa takfurnal ashir." Karena kalian itu banyak mengeluh dan kufur terhadap suami. Nah, awas ya, dosa wanita ini hati-hati ya. Ada 2 dosa wanita yang sering menjerumuskan ke neraka. Satu, banyak mengeluh. Dikit-dikit aduh. Ya. Awas ya. Banyak mengeluh itu seringkali jatuhnya dosa karena tidak menerima takdir, ya. Nah, itu jangan suka mengeluh. Kalau di hadis yang lain itu dikatakan karena wanita itu banyak melaknat. Yang fasih melaknat itu memang wanita, betul itu. Saya tidak pernah mendapati kefasihan melaknat selain para wanita. Oh, itu luar biasa itu. Saya yang tahunya kan karena saya suku Jawa, jadi saya tahu laknat itu kebanyakan dari bahasa Jawa itu. Itu kreatif itu, wanita-wanita Jawa menciptakan laknat-laknat itu. Jadi wajah itu bisa menjadi anggota tubuh itu bisa menjadi bahan laknat. Ya. Gigi itu bisa jadi bahan laknat. Apa gigi? Untumu itu ya. Gigi, tahu ya? Itu laknat. Mendoakan orang mati, gimana bahasa Jawanya? Depannya B, belakangnya O. Paham ya? Alhamdulillah paham. Kasar tuh itu ya. Atau depannya M,
belakangnya O. Kurang, tengahnya R. Tengahnya D. Depannya M, tengahnya D, belakangnya RO. Paham ya? Nah, situ. Itu laknat juga loh ya, laknat. Mata bisa jadi laknat juga. Apa? Yes, dipahami aja, nggak usah diucapkan ya. Mata bisa jadi laknat. Wajah apa? Paham ya, bisa. Wajah bisa jadi laknat. Kepala bisa apa? Paham juga. Kepala jadi laknat juga. Apalagi? Dahi. Ya, dahi itu kalau diucapkan dengan ada jengkel juga akhirnya jadi laknat itu. Ya kan? Bahkan tempat masak, tahu kan? Tahu tempat masak? Dapur. Ada pernah dengar laknat dengan menyebut dapur? Ya kan? Ya, itu saya nggak tega mengucapkannya ya. Itu bagian laknat. Itu sering diucapkan para wanita dan ini bisa membuat masuk neraka loh, hati-hati. Ya. Nah, intinya dosa pertama wanita itu adalah karena tidak bisa menjaga mulutnya, suka ngomel, suka menggunjing. Dosennya aja digunjing loh, Masya Allah. Para wanita ini ya, suka menggunjing, suka kadang memfitnah, kadang suka menyebarkan berita-berita nggak jelas. Lihat itu, pembawa acara seperti silet, ya. Apalagi yang semisal dengan silet. Ya, itu kan kalau ngomong, ya Allah, jangan nyelewekit, bener-bener kayak silet ya, atau wajah gitu ya, dengan wajah-wajah yang aduh menjijikkan banget ya. Itu kan kalau pembawa acara kayak gitu kan nggak cocok lagi ya. Wanita cocok banget ya, memang kayak mudah sekali itu untuk ngomong yang sifatnya itu berbuat dosa. Makanya hati-hati ya. Satu dosa wanita yang utama adalah tidak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, dosa kedua yang juga sering diremehkan wanita adalah kufur terhadap suami. Contoh kufur terhadap suami bagaimana? Yang dicontohkan Nabi begini. Kalau engkau wahai para suami itu berbuat baik kepada istri-istrimu, maka mereka tidak mengingatnya. Begitu satu kali kamu berbuat salah, maka dia akan mengatakan, seumur hidup aku tinggal bersamamu, belum pernah aku mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Kadang muncul semacam itu ya. Jadi lupa dengan kebaikan orang lain, menghilangkan semua jasa orang lain, nggak ingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami. Ini kufur terhadap suami, tidak boleh ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Setiap salah itu sangat manusiawi, tiap orang melakukan salah. Berarti kalau wanita ingin selamat dari neraka, apa yang harus ia cari ilmunya? Satu, cari ilmu yang menjelaskan tentang menjaga lisan. Cari serius itu. Cari ilmu, entah itu buku, entah itu kajian, entah itu rekaman ceramah maupun yang terkait dengan menjaga lisan. Itu penting sekali bagi Anda, bagi wanita, biar tidak terjerumus dosa lisan ya. Dosa lisan itu banyak. Bohong, memfitnah, menggunjing, banyak pokoknya. Mengomel, melaknat, banyak sekali. Ngomong dusta, melebih-lebihkan, melebay-lebaykan, termasuk nyebar hoax, itu termasuk dosa juga ya, tidak boleh ya. Oke. Yang kedua adalah cari tahu ilmu untuk mengetahui hak-hak suami. Nah, ini sudah ada ulama yang mengarangnya ini. Judulnya kitabnya Ahkamun Nisa, hukum-hukum seputar kewanitaan. Nah, kitab yang paling tebal tentang Ahkamun Nisa itu judulnya Al-Mufassal fi Ahkamun Nisa karya Abdul Karim Zaidan. Itu kira-kira kalau nggak salah 8 jilid kalau nggak salah ya. Tebalnya itu ya. Itu sudah sangat cukup bagi wanita kalau ingin mengetahui hukum-hukum seputar wanita, terutama yang terkait dengan bagaimana memenuhi hak-hak suami. Oke. Nah, kembali ke topik. Ini kan intinya mau dijadikan dasar untuk menjelaskan apa dalil yang menunjukkan dari hadis ini yang menunjukkan wanita tidak wajib memakai cadar. Lafadz yang perlu kita perhatikan adalah lafadz yang saya beri tebal itu ya. Saf'aul khaddain. Bangkitlah seorang wanita cerdas yang pipinya merah saga. Coba pikirkan. Bagaimana mungkin sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah itu tahu warna pipi seorang wanita kalau pipinya ditutup? Mungkin enggak? Kan enggak mungkin toh? Nah, ini terjadi di zaman Nabi
sehingga difahami berarti wanita-wanita di zaman Nabi itu ada yang tidak memakai cadar, ada yang pipinya terbuka, artinya wajahnya tidak ditutup dengan cadar. Ini jadikan dasar ulama untuk mengatakan bahwa wanita tidak wajib memakai cadar. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting ini ya. Kalau gitu mana yang dipilih? Kok semuanya kayaknya kuat gitu ya? Tadi saat membahas dalil-dalil mewajibkan cadar kayaknya wah kuat sekali. Setelah itu kemudian bahas tentang yang tidak mewajibkan cadar, wah ini juga kuat. Nah, gimana yang dipilih? Mana yang dipilih? Jawabannya adalah pilihlah dengan kaidah tarjih yang syar'i. Saya tidak menggiring untuk mengikuti pendapat satu manapun. Itu pilihan masing-masing, yang jelas milihnya harus dengan kaidah tarjih syar'i. Tarjih syar'i itu bagaimana? Tarjih syar'i itu adalah memilih pendapat atas dasar ketakwaan, bukan selera. Kalau masih selera itu berarti hawa nafsu. Saya sukanya ini. Nah, itu berarti bukan tarjih syar'i. Itu masih mengikuti pendapat berdasarkan selera. Selera itu hawa nafsu. Nggak boleh. Nah, yang berdasarkan ketakwaan itu bagaimana? Yang berdasarkan ketakwaan adalah yang paling utama, pilih berdasarkan kekuatan argumentasi. Saya tadi sudah menjelaskan berbagai macam argumentasinya. Menurut antum yang paling kuat argumentasinya mana? Ikuti itu. Nah, gitu ya. Nah, misalnya argumentasi nggak bisa, saya susah ngikuti, terlalu sulit. Dari awal sampai akhir presentasinya Arab semua aja bingung, misalnya. Saya nggak bisa paham. Gimana ini saya bisa memahami argumentasinya? Oke, kalau nggak mampu argumentasi tidak masalah. Maka cara keduanya adalah ikuti berdasarkan kepercayaan terhadap ulama. Jadi dari dua kelompok ulama yang beda pendapat ini, pilihlah ulama yang menurut antum ilmunya paling luas, ilmunya lebih luas, ketakwaannya lebih tinggi, ikuti itu. Nah, itu boleh. Ini juga termasuk tarjih syar'i, ngikuti pendapat berdasarkan ketakwaan. Itu ya. Oke. Kalau saya sendiri mana yang saya pilih? Nah, saya sendiri juga punya sikap. Saya punya sikap berdasarkan kajian yang saya dalami tentu saja. Kalau pendapat saya yang saya ikuti adalah wanita itu tidak wajib pakai cadar. Gitu ya. Itu pendapat saya. Tetapi saya menghormati wanita yang pakai cadar. Kan lebih baik pakai cadar daripada nggak menutup aurat, ya enggak? Terutama wanita-wanita cantik. Saya suka itu kalau wanita cantik pakai cadar. Alhamdulillah. Ini kalau wanita cantik pakai cadar itu mengurangi apa? Mengurangi fitnah. Mengurangi polusi pandangan. Nah, itu ya. Wanita kalau laki-laki kalau melihat wanita cantik kan secara alami tertarik, itu kan polusi toh, polusi pandangan, membuat jadi dosa kan ya. Nah, itu makanya kalau wanita-wanita cantik memang afdolnya pakai cadar, meskipun nggak wajib ya. Nah, itu bagi saya, gitu ya. Nah, tapi saya akan menyerang keras siapapun yang mengatakan bahwa cadar itu adalah budaya, karena itu keliru, ya. Siapa mengatakan cadar itu budaya itu keliru. Ini ijtihad fikih dan wajib dihormati. Meskipun kita tidak sepakat, ya, tidak masalah. Ini persoalan furu', enggak usah dibesar-besarkan, gitu ya. Oke. Baik. Itulah ringkasan dari pembahasan tentang cadar, ya. Saya berharap mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan gambaran kepada kita seperti apa sebenarnya persoalan cadar itu, ya. Baik. Mungkin sekarang sesi tanya jawab saya serahkan kembali ke moderator.